Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Mas Bos Catur. Nah, di video kali ini saya akan membagikan 6 jebakan catur Holosar Trap. Nah, tetapi sebelum saya bahas video ini lebih lanjut, bagi kalian yang belum mensubscribe channel ini, silahkan kalian subscribe, like, dan juga share jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak. Dan langsung saja kita masuk ke pembahasan di jebakan yang pertama. Oke, di jebakan yang pertama ini diawali dari pembukaan Blackmar Gambit, yaitu pion D4, pion D5, pion E4, mengorbankan pion pusat dan dijawab dengan pion pukul pion, kuda C3, kuda F6 melindungi pion, dan pion F3 mengajak pertukaran pion lagi, dan pion kali pion, menteri kali pion. Di sini ada satu pion gratis dan menteri pukul pion, dan kita jawab dengan gajah E3 mengancam menteri dan menteri B4. Nah, jika di sini menteri B4 untuk mengancam pion dan mengepin kuda kita, dan maka kita rokade panjang. Nah, setelah kita rokade panjang, hitam gajah G4 mengancam menteri kita, dan kita biarkan saja menteri itu kita langkahkan dengan kuda B5 untuk mengorbankan menteri kita. Dan apabila pengorbanan kita diterima oleh hitam, maka selamat, bahkan kalian berhasil dengan gajah pukul menteri dan kuda pukul pion skakmat. Nah, di sini hitam tidak bisa kabur kemana-mana dikarenakan di petak D sudah dipaku oleh benteng. Nah, sekarang kita masuk ke jebakan yang kedua. Oke, di jebakan yang kedua ini pion D4, pion D5, pion E4, dan pion pukul pion, kuda C3, dan kuda F6. Dan kita jawab dengan pion F3, pion pukul pion, dan menteri pukul pion, menteri pukul pion, dan kita jawab dengan gajah E3, di mana menteri B4 kita rokade panjang dan dijawab dengan gajah G4 mengancam menteri serta benteng kita, dan kita jawab dengan kuda B5 dan pion E5 untuk membuka jalur raja agar bisa keluar dari kedesakannya, agar tidak terjadi skakmat di petak C7. Nah, langsung saja kita balas dengan kuda pukul pion skak, raja E7, menteri pukul pion mengancam benteng sekaligus mengorbankan menteri kita 2 kali. Nah, setelah menteri pukul menteri, maka selamat, jebakan kalian berhasil dengan gajah C5 skakmat. Nah, dimana semua petak jalur raja sudah terpaku dan raja tidak bisa kemana-mana. Nah, ini adalah jebakan yang kedua. Sekarang kita masuk ke jebakan yang ketiga. Oke, sekarang kita masuk ke jebakan yang ketiga, dimana pion D4, pion D5, pion E4, dan pion pukul pion, kuda C3, kuda F6, dan pion F3, pion pukul pion, menteri pukul pion, dan menteri pukul pion, dan gajah E3 mengancam menteri dan menteri B4 kita rokade panjang dan dijawab dengan gajah G4, dan kita jawab saja dengan kuda B5. Apabila hitam sudah mengetahui jebakan yang pertama dan kedua, maka jebakan yang ketiga ini biasanya
hitam akan melakukan langkah dengan menteri pukul kuda, dimana menteri putih tidak bisa memukul gajah tersebut dikarenakan ada bantuan kuda. Nah, langsung saja kita balas dengan gajah pukul menteri skak, pion menutup, dan menteri G3. Setelah pion pukul gajah, maka menteri C7 dan gajah B5 memukul beteng, dan kita jawab dengan menteri C8 skakmat. Oke, sekarang kita masuk ke jebakan yang keempat, dimana kalau musuh kalian sudah mengetahui jebakan 1, 2, dan 3, sekarang kita lakukan jebakan yang keempat ini, dimana pion D4, pion D5, dan pion E4, pion pukul pion, dan kuda C3, kuda F6, dan pion F3. Dan setelah pion pukul pion, maka menteri pukul pion dan menteri pukul pion. Gajah E3 mengancam menteri dan menteri B4, dan putih rokade panjang. Setelah gajah G4, maka kita langkahkan saja kuda B5. Kalau di sini dijawab dengan kuda A6, nah setelah dijawab dengan kuda A6 untuk melindungi pion tersebut untuk terhindar dari skakmat, kita jawab saja dengan menteri kali pion mengancam kuda sekaligus beteng, dan beteng B8 mengusir menteri kita ataupun mengancam menteri kita sekaligus kuda kita, dan kita jawab saja menteri pukul beteng skak dan kuda memukul, maka hasilnya kuda C7 skakmat. Nah, ini adalah jebakan yang keempat. Sekarang kita masuk ke jebakan yang kelima. Oke, sekarang kita masuk ke jebakan yang kelima. Apabila jebakan 1, 2, 3, dan 4 sudah diketahui oleh musuh, maka kita lakukan jebakan yang kelima ini dengan pion D4, pion D5, dan pion E4, pion pukul pion, kuda C3, dan kuda F6, pion F3, pion pukul pion, dan menteri pukul pion. Menteri pukul pion, gajah E3, menteri B4, putih rokade, gajah G4, dan kita jawab dengan kuda B5. Dan apabila dijawab dengan kuda A6, melindungi pion tersebut agar tidak terancam dari skakmat, untuk menghindari skakmat, dan kita jawab dengan menteri kali pion. Apabila di sini beteng C8, dan kita jawab dengan menteri pukul kuda. Setelah hitam gajah pukul beteng, maka kita jawab saja dengan menteri pukul beteng skakmat. Nah, ini adalah jebakan yang kelima. Sekarang kita masuk ke jebakan yang keenam. Oke, sekarang kita masuk ke jebakan yang keenam ataupun yang terakhir ini, dimana pion D4, pion D5, pion E4, dan pion pukul pion, kuda C3, kuda F6, dan pion F3, pion pukul pion, menteri pukul pion, dan menteri pukul pion, gajah E3, dan menteri B4, putih rokade, gajah G4, dan kita jawab dengan kuda B5, dan dijawab dengan kuda A6 untuk melindungi pion tersebut agar terhindar dari skakmat, dan kita jawab saja dengan menteri pukul pion. Nah, setelah di posisi ini, apabila jebakan yang kelima tadi sudah diantisipasi, biasanya hitam akan melangkahkan menteri E4 untuk mengancam gajah kita sekaligus skak, dan kita jawab saja dengan menteri pukul kuda
Menteri pukul gajah skak dan raja B1. Menteri C5 melindungi pion, dan kita jawab saja dengan Menteri B7 mengancam beteng. Gajah pukul beteng untuk mengancam skak di petak C2 dan skakmat di petak C1. Nah, kita antisipasi dengan Menteri pukul beteng skak, raja D7, kuda C3 mengancam gajah sekaligus menutup jalur menteri untuk melakukan skak di C2, dan gajah G4 kita jawab dengan gajah B5 skak yang menutup menteri B7 skak, gajah E8 dan gajah pukul pion skak, raja D8, dan kita jawab dengan kuda F3, pion E5 untuk menutup jalur beteng untuk melakukan skakmat, dan kita jawab dengan beteng D1 skak, gajah menutup kuda B5, dan dijawab dengan kuda E8 untuk menghindari skakmat di petak C7. Gajah pukul kuda, beteng pukul gajah, kuda pukul gajah. Nah, di sini menteri tidak berani memakan dikarenakan ada bantuan sama beteng, dan dijawab dengan gajah D7 untuk menutup jalur beteng, dan kita jawab saja dengan kuda F7 skak, raja E7, dan menteri pukul gajah skak, raja F8, kuda G5 mengancam skakmat di petak F7, dan beteng E7 mengancam menteri kita, dan kita jawab dengan menteri D8 skak, beteng E8 menutup jalur skak, dan kita jawab dengan kuda E6 skak sekaligus skak menteri, dan raja F7, kuda G5 skak, raja G6, dan menteri kali beteng skak, raja H6, pion G4 untuk mengancam skakmat di petak H5, dan dijawab dengan pion G6 menutup jalur menteri, dan kita jawab dengan kuda F7 skakmat. Nah, ini adalah jebakan yang terakhir. Saya Mas Bos Catur. Cukup sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.